Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih pada bab yang sama, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Saya bagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu yang pertama adalah keberhasilan usaha dan yang kedua adalah kegagalan usaha. Nah, untuk yang keberhasilan wirausaha ini ada beberapa faktor ketika seseorang itu memutuskan menjadi seorang wirausaha. Jadi mungkin ada kalanya orang itu berhasil, tetapi ada kalanya orang itu belum berhasil. Ada beberapa penyebab atau faktor yang bisa menjadikan orang itu berhasil, terlepas dari rezeki atau garis yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi di sini saya bacakan faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama untuk jelasnya itu adalah penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama itu adalah faktor manusia. Jadi, misalkan kalian memutuskan menjadi A, menjadi B, atau wirausaha A, wirausaha B, yang paling awal atau yang paling urgent itu tentu terletak pada manusia itu sendiri atau orang yang menjalaninya. Jadi, faktor penyebab keberhasilan wirausaha yang pertama itu adalah faktor manusia itu sendiri. Jadi, faktor internal dulu itu yang paling utama. Apabila menginginkan keberhasilan dalam usaha yang dijalankan, maka seseorang wirausaha itu harus memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kepribadian atau karakter seseorang yang sangat menunjang keberhasilannya. Jadi di sini kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari sikap dan juga perilaku wirausaha, itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari wirausaha tersebut. Nah, jadi di sini itu mencakup pada kepribadian atau karakter seseorang. Jadi misalkan orang itu berusaha untuk jujur, orang itu berusaha untuk disiplin, orang itu berusaha menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang inovatif, itu juga salah satu faktor yang bisa menunjang atau menyebabkan seseorang itu menjadi berhasil dalam menjadi seorang wirausaha. Karakter itu bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus alias dari lingkungannya. Kemudian dari lingkungan itu dibiasakan menjadi habitat seperti itu. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter ini. Jadi misalkan ada orang yang karakternya itu dari lahir, misalkan seorang yang kreatif, dia perilakunya kreatif, itu mungkin istilahnya bawaan. Tapi kalau misalkan kreativitas itu tidak dilatih, terkadang ya hanya percuma, hanya sekedar kita punya tetapi tidak terpakai atau tidak termanfaatkan. Tapi kalau ada juga misalkan kita itu awalnya itu nggak tahu ya, kita itu kurang terlatih, misalkan kurang kreativitasnya itu nggak terlalu besar, tapi bisa jadi kita bisa belajar dari lingkungan atau bisa belajar dari sumber-sumber yang lain, kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang kreatif, membiasakan diri, melatih diri terus menerus, itu juga bisa menumbuhkan kreativitas kita. Jadi faktor internal itu sangat-sangat penting dalam menjadi seorang wirausaha yang sukses. Itu yang pertama. Tetapi di luar yang internal tentu juga ada faktor eksternalnya. Terus kemudian selain kepribadian, pada faktor manusia juga dipengaruhi ilmu pengetahuan dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Jadi ilmu pengetahuan, kemudian semacam wawasan itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan menjadi seorang wirausaha. Jadi kalau kalian sekolah itu juga merupakan salah satu upaya untuk ketika nanti kalian menjadi wirausaha itu kalian punya bekal.
punya ilmu. Kemudian ilmu itu tidak hanya dari bangku sekolah saja, tetapi ilmu itu juga dari lingkungan, dari mungkin media-media yang lain. Jadi kalian kalau misalkan mau menjadi seorang wirausaha, berusahalah untuk terus mencari ilmu, haus akan ilmu, sehingga kalian akan berusaha menjadi orang yang berilmu, sehingga ilmu itu akan bisa kalian gunakan ketika kalian menghadapi berbagai persoalan ketika menjadi seorang wirausaha. Kemudian ini, nah juga penting, pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapatkan melalui buku maupun media elektronik seperti televisi, internet. Nah, jadi ini juga penting, pengalaman kita itu harus bisa belajar dari pengalaman. Kalau misalkan untuk menjadi wirausaha yang sukses, misalkan kita pernah mengalami kegagalan, maka di sini kita bisa belajar dari kegagalan yang dialami tadi. Nah, terus kemudian pengalaman itu tidak hanya berasal dari diri kita, bisa juga pengalaman dari orang lain. Misalkan seperti yang saya tugaskan kemarin, saya minta kalian untuk mencari kisah sukses dari seorang wirausaha. Nah, itu kalian juga bisa belajar. Jangan hanya kalian mengerjakan tugas sudah. Nah, kalian bisa pelajari, oh orang itu kenapa sih kok bisa sukses? Oh, kenapa sih, apa yang bisa saya petik dari orang tersebut? Apa yang bisa saya pelajari dari orang tersebut? Itu juga merupakan pembelajaran dari pengalaman orang lain tersebut. Suatu saat nanti mungkin bisa bermanfaat ketika kalian terjun di dunia wirausaha ini. Sudah? Nah, itu faktor manusia. Kemudian yang selanjutnya ya, yang penting itu adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Oke, di sini saya tekankan sekali lagi, tergantung dari usaha yang kita terjun, yang kita yang kita lakukan usahanya. Usaha itu kan ada usaha yang berskala kecil, ada usaha yang berskala besar. Kalau misalkan usaha yang berskala kecil atau menengah ke bawah, usaha mikro, terkadang bisa saja modalnya itu kecil atau modalnya nol. Atau kalau misalkan usahanya makro besar, maka di sini uang itu sangat-sangat penting, karena misalkan kita membutuhkan peralatan atau membutuhkan bahan-bahan untuk memproduksi sebuah hal, sebuah produk. Nah, itu juga membutuhkan modal atau keuangan. Jadi di sini kalian tinggal pilih, kalian mau menerjuni yang usaha kecil atau usaha yang skalanya besar. Kalau misalkan usahanya kecil, mungkin modal itu tidak terlalu besar, bahkan terkadang minim atau bahkan nol, seperti yang sudah saya jelaskan ketika Atina kemarin, yaitu dia itu bisa dikatakan modalnya nol, karena sebelum memproduksi produk itu dia hanya modal memfoto barang bukan punyanya sendiri. Jadi ketika nanti pembeli itu tertarik, maka baru Atina itu memproduksi barangnya. Jadi di sini itu keuangan itu sangat penting, tetapi bukan segalanya. Nah, itu juga kalian harus bisa mengatur. Tetapi yang patut diingat, meskipun kalian mungkin punya keuangan yang besar atau modal yang besar, itu kalau kalian tidak bisa mengelola juga percuma. Jadi kalian harus bisa mengelola keuangan ini dengan baik, sesuai dengan porsinya. Oh, ini digunakan untuk apa, ini digunakan untuk apa. Jangan kalian gegabah tanpa pemikiran yang matang, kemudian menggunakan uang itu untuk A, untuk B, untuk C. Nah, itu juga nanti bisa jadi tidak jadi berhasil usaha kalian meskipun kalian punya modal yang besar. Nah, itu adalah faktor penyebab keberhasilan usaha, keuangan.
Selanjutnya ada perencanaan. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Jadi perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Jadi di sini kalau misalkan kalian sudah punya ide, sudah punya angan-angan, sudah punya planning, kalian rencanakan plan itu dengan baik. Jangan asal-asalan. Jangan hanya sekedar istilahnya bondo nekat. Memang menjadi seorang wirausaha itu harus punya kemauan dan tekad yang besar, tetapi kemauan dan tekad yang besar juga harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, alias tidak gerusa-gerusu. Semua itu harus dipertimbangkan. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan alias belum dimulai. Jadi kalau misalkan sekarang pada saat kalian tahap itu masih mencari inspirasi, berpikir ABC, kalian pikirkan sekalian, misalkan mau berwirausaha, itu kira-kira perencanaan apa yang harus kalian pikirkan. Contoh misalnya, produk apa sih yang mau kalian buat. Nah, jadi ketika kalian mungkin menjadi seorang wirausaha yang berjualan produk, maka produknya itu apa, itu yang sangat penting untuk direncanakan. Kemudian menjual suatu produk itu juga tidak asal-asalan produknya hanya cuma seperti ini, tapi kalian juga harus mempunyai istilahnya sebuah ide, sebuah gambaran. Oh, kalau produk saya itu seperti ini, keunikannya seperti ini. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian berapa modal yang dibutuhkan, seperti yang saya sudah jelaskan di bagian keuangan tadi. Jadi keuangan itu harus dipikirkan, direncanakan secara matang. Jangan asal-asalan untuk mengalokasikan sebuah uang. Jadi berapa modal yang dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, siapa calon konsumen sasarannya. Nah, ini juga penting. Jadi kalau kalian mau berwirausaha, kalian harus tahu siapa konsumen yang kalian sasar. Jangan kalau misalkan kalian itu produknya itu skalanya kecil, kalian akan menyasar konsumen yang berduit misalkan. Atau mungkin kalian menjual produk branded atau produk yang mahal, tapi kalian menyasar orang yang ada di daerah pedesaan misalkan. Nah, padahal kalau kita lihat mayoritas daerah pedesaan itu ekonominya kan menengah ke bawah. Jadi kalian salah kalau seperti itu. Kalian harus tahu siapa konsumen yang kalian sasar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana tempat usaha. Nah, ini juga sangat penting. Kalau misalkan kalian jualannya itu offline, kalian harus memikirkan di mana kalian membuka usaha tersebut. Misalkan membuka laundry, misalkan jasa laundry. Kalau misalkan laundry itu rata-rata itu di daerah perkotaan, di daerah padat penduduk, di daerah kos-kosan seperti itu. Nah, itu juga kalian pikirkan. Kalau misalkan kalian buka laundry di daerah pedesaan, maka di sini kemungkinan usaha kalian juga kurang bisa berjalan. Atau mungkin warung. Nah, warung itu di mana? Kalau misalkan kalian berjualan jauh dari keramaian atau jauh dari pemukiman, maka kemungkinan juga usaha kuliner itu kurang bisa berkembang. Jadi kalian harus memikirkan di mana tempat usaha tersebut berdiri. Kemudian siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Jadi kalau misalkan kalian berusaha apa, kemudian kira-kira kalian itu mau melibatkan siapa, kemudian mau misalkan menjalin link atau menjalin kerjasama dengan siapa, itu juga kalian harus pikirkan secara matang. Jadi perencanaan itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan menjadi seorang wirausaha. Terus kemudian yang selanjutnya ini juga pemasaran. Jadi kalau kalian sudah punya karakter, sikap, perilaku menjadi wirausaha, kemudian sudah punya modal keuangan yang baik, kemudian sudah punya perencanaan yang matang, ide yang bagus sudah direncanakan. Lah kemudian aplikasinya, nah di sini dipasarkan.
pemasaran itu juga tidak boleh asal-asalan. Jadi pemasaran produk merupakan faktor sangat penting. Sebagus apapun produk yang sudah direncanakan tadi, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Jadi kalau kalian sudah merencanakan produknya yang dijual itu ini, kemudian konsumennya adalah ini. Nah, dari produk di tangan kita untuk sampai ke konsumen itu kan membutuhkan sebuah pemasaran yang bagus, bagaimana menjualnya. Nah, itu juga patut diperhatikan. Oleh sebab itu yang harus dipikirkan, misalkan yang pertama adalah siapa yang akan memasarkan produk. Apakah kita sendiri atau mungkin kita mau rekrut orang lain untuk memasarkan produk kita, atau mungkin misalkan istilahnya distributor atau reseller. Seperti itu juga sangat penting, karena terkadang ada usaha yang tidak membuka reseller karena merasa mampu dan juga ingin eksklusivitas suatu produk. Tapi bisa juga yang ingin memperbesar, merambah di berbagai wilayah dengan bantuan distributor atau reseller. Itu juga merupakan strategi pemasaran yang bisa dilakukan. Terus kemudian yang kedua adalah siapa yang akan pembeli potensial produk kita. Jadi konsumen yang kita sasar tadi siapa, itu juga harus dipikirkan dengan baik dalam hal pemasaran ini. Selain siapa yang memasarkan, juga siapa yang menjadi sasaran produk kita. Kemudian yang terakhir, apa strategi yang digunakan. Nah, ini tadi sudah saya bahas singkat, jadi bisa melalui reseller atau mungkin tidak melalui reseller tapi mempasarkan sendiri, misalkan melalui platform, misalkan media sosial atau mungkin iklan atau mungkin brosur dan sebagainya. Itu merupakan strategi dari pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengenalkan atau untuk memasarkan produk yang akan dijual. Jadi di sini pemasaran pun harus dipertimbangkan secara matang. Kenapa? Karena sebagus apapun produk, sebagus apapun layanan kita, kalau misalkan tidak kita pasarkan atau kita kenalkan dengan baik, maka di sini apa yang kita jual itu tidak akan sampai ke konsumen yang kita tuju. Karena misalkan di sini kita menjual produk. Nah, produk misalkan katakanlah baju atau mungkin kerudung, itu juga salah satu faktornya adalah kualitas foto. Misalkan kalian memasarkan lewat Instagram, di digital atau media sosial yang lain. Nah, di sini kualitas foto itu atau angle foto, di mana foto itu atau dari sudut mana foto itu diambil, itu juga akan mempengaruhi ketertarikan konsumen terhadap produk yang akan dijual. Jadi di sini itu harus dipertimbangkan secara matang tentang pemasaran dari usaha kita. Sudah. Terus kemudian yang selanjutnya itu ini di luar dari tadi, di luar faktor manusia, kemudian keuangan, perencanaan dan juga pemasaran. Di sini ada pendapat dari Adiaksal Daud. Jadi beliau itu memberikan istilahnya apa ya? Istilahnya adalah tips atau apa saja sih faktor yang bisa menentukan keberhasilan menjadi seorang wirausaha. Jadi di sini ini menurut dari Adiaksal Daud ya. Jadi ada beberapa, yaitu disingkat dengan istilahnya Doraemon. Nah, Doraemon itu adalah singkatan dari apa? Nah, ini D itu ada dream, kemudian O itu ada opportunity, kemudian R itu ada reform, kemudian A itu ada action, kemudian E itu ada energy, kemudian M itu ada mapping, kemudian O lagi yang belakang itu adalah organizing, dan yang N terakhir itu adalah network. Jadi ini adalah penentu dari keberhasilan usaha.
ketika seseorang itu memutuskan menjadi seorang wirausaha. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dream. Dream itu kan impian, angan-angan, cita-cita, pemikiran dan sebagainya. Seseorang yang ingin menjadi orang yang sukses atau wirausaha yang sukses pasti mempunyai cita-cita atau impian. Nah itu harus punya, saya ingin menjadi A, saya ingin menjadi B. Nah itu digolongkan atau dimasukkan ke dalam dream ini. Kemudian yang selanjutnya adalah opportunity. Opportunity itu adalah peluang. Jadi wirausaha itu harus mampu mencari peluang usaha, bisa melihat peluang usaha, bisa memanfaatkan peluang usaha. Jadi itu adalah opportunity. Jadi wirausaha yang baik, wirausaha yang istilahnya bisa sukses itu salah satu pijakannya dia mampu mencari dan memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya ada reform. Reform itu apa? Yaitu menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya secara sistematis. Seperti yang sudah saya bahas di sini tadi ada perencanaan. Jadi perencanaan itu sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah action. Action itu melakukan tindakan. Jadi kalau kita sudah memikirkan secara matang, maka di sini kita harus melakukan action dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Kalau rencana itu hanya di sebatas angan-angan, di sebatas kata-kata tanpa tindakan, maka juga tidak akan bisa berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah energi. Energi itu semangat yang tinggi. Jadi di sini seorang wirausaha itu harus semangat, harus tahan banting, harus terus bisa tidak mudah menyerah, pantang menyerah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mapping, yaitu bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa? Yaitu S itu strength atau kekuatan usahanya, kemudian W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity, peluang, dan T itu threat atau ancaman. Jadi ini sebenarnya juga bisa masuk ke perencanaan. Jadi kalau kita mau membuka usaha, kita analisis SWOT-nya. Jadi misalkan saya mau membuka usaha A, apa sih kekuatan usaha saya itu, keunikannya apa sehingga konsumen itu bisa tertarik, itu kira-kira apa kekuatannya. Kemudian kelemahannya, nah kelemahannya itu apa, suatu hal itu kan tidak ada yang sempurna, tetapi bisa jadi sebaik apapun kita tetap ada kelemahannya. Nah kalian harus bisa menganalisis kelemahan tersebut. Kemudian juga peluang seperti yang tadi, dan yang terakhir itu adalah ancaman. Jadi kira-kira kalau saya membuka usaha ini, kira-kira ancaman yang akan dihadapi itu apa, itu harus dianalisis. Jadi kalau misalkan kalian menghadapi ancaman itu, maka kalian sudah bisa bersikap, kalian mau melakukan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah organizing. Organizing itu adalah bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Jadi kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Manusia itu kan bergantung ke orang lain. Jadi bisa jadi untuk mengembangkan usaha kita bisa bergabung dengan perkumpulan atau organisasi. Misalkan organisasi pengusaha apa gitu, atau mungkin wirausaha apa, menjual jasa apa misalkan. Biasanya kan dalam sebuah daerah itu ada organisasinya. Kita bisa bergabung di situ, mungkin kita bisa mendapatkan sharing pengalaman, atau mungkin kita bisa mendapatkan manfaat yang lain. Kemudian yang terakhir ada network. Ini juga sangat penting, yaitu memiliki jaringan atau relasi yang luas. Jadi jaringan ini itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang kita dirikan atau kita lakukan. Bisa dengan cara kerjasama atau mungkin usaha yang lain. Jadi partner kerja dan sebagainya, atau mungkin seperti juga reseller dan sebagainya tadi, itu juga salah satunya dari jaringan ini. Jadi kalau misalkan kita sudah punya usaha yang cukup maju di daerah kita, misalkan kita bisa mengembangkan usaha kita ke daerah yang lain. Nah itu akan membutuhkan jaringan atau network yang luas juga.
Jadi itu mungkin tips keberhasilan wirausaha dari seorang Adiaksa Daud. Saya kira ini sangat sangat bagus, yaitu Doraemon. Kalian tinggal menghafalkan, dia itu ada dream, O yang depan itu opportunity, R itu adalah reform, A itu adalah action, E itu energy, M itu mapping, O itu adalah organizing yang belakang, dan N itu adalah network. Di sini semua itu kalau misalkan kita jalankan, kita insya Allah bisa jadi merintis untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Tetapi yang patut kita yakini, kita sebagai makhluk Tuhan, makhluknya Allah, kita juga harus melibatkan Allah di setiap langkah kita. Jadi terlepas apa yang sudah digariskan oleh Allah tentang rezeki kita selama kita hidup, kita manusia itu harus bisa berencana, harus bisa untuk mengusahakan. Nah, semoga nasib baik dan juga rezeki itu akan berpihak pada kita. Jadi seperti yang sudah saya katakan, kita tidak bisa hanya mengharapkan keberuntungan. Jadi kita harus bisa berusaha, karena suatu saat nanti misalkan kalian akan bisa mencicipi apa yang akan kalian usahakan. Sudah, mungkin terima kasih untuk materi kali ini. Jadi untuk keberhasilan usaha itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Silahkan, mungkin kalian bisa mempelajari kembali atau mencari sumber-sumber yang lain, banyak sekali. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.